Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya si Miranda Syarifah dari kelas 11 TKJ 1. Jadi di sini aku mau buat video tentang routing dinamik. Routing dinamik adalah cara mengatur jalur pengiriman data di jaringan komputer secara otomatis dengan menggunakan protokol routing. Router akan saling bertukar informasi untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan dan menyesuaikan diri secara otomatis jika terjadi perubahan kondisi jaringan, seperti link putus atau penambahan jaringan baru. Dengan metode ini, administrator tidak perlu mengatur jalur secara manual karena sistem akan memperbarui routing table secara otomatis sesuai kondisi jaringan. Nah, di sini ada topologinya. Yang ini sebagai gateway, dari yang one ini internet, ini PCI ini sebagai LAN-nya, ini IP-nya, router A. Nah, dari yang ini tuh ada WLAN-nya. Terus yang router B ini uplink dari yang router B yang Ether 1, ini uplink yang router A Ether 2, dan ini LAN-nya Ether 2. Lanjut ke konfigurasinya. Di sini klik yang di bawah MAC address ini, kita konekin. Nah, habis itu kita ke sistem identity-nya ini router A, terus kita terus kita ke interface. Di Ether 1-nya ini WAN internet, terus yang di Ether 2-nya ini LAN, terus di Ether 4 uplink. Terus di sini WLAN-nya kita nyalain. Habis itu klik 2 kali. Di mode, terus kita ke bagian wireless. Di modenya ini kita up-bridge, terus bandnya yang 2 GHz BGN, terus frekuensinya auto, SSID-nya SYS admin, strip, nomor absen aku 7, terus nama. Terus habis itu kita terus kita ke wireless security profiles, terus kita tambah di sini modenya yang dynamic case, terus di checklist 2 kali. Terus di sini masukin passwordnya. Terus habis itu kita terus kita ke IP address, kita tambahin IP yang Ether 1 yang WAN-nya. Sebelas 10 112/24. Terus kita terus kita tambah lagi yang buat di Ether 2 LAN-nya. IP-nya 121 131 193/26. Terus habis itu yang di Ether 4 uplink-nya, IP-nya 100 207 100
17/28. Terus abis itu kita tambahin juga yang IP yang WLAN-nya. IP-nya 121 132 7 193/26. Terus habis itu kita ke IP firewall NAT yang out interface-nya Ether 1 yang WAN, terus action-nya mas squared. Terus kita ke IP DNS, masukin DNS servernya 8888. Terus yang allow-nya ini kita checklist, terus kita oke. Terus habis itu kita ke IP routes. Di IP routes ini kita masukin gateway yang one. Terus habis itu kita komen routing ke internet. Terus habis itu kita tambah lagi gateway 121 gateway 100 200 7 17 Oh iya, tadi yang routers masukin IP-nya yang 100.207.16/28. Terus habis itu kita ke DHCP setup. Di sini yang masukin yang LAN sama yang WLAN. Habis itu kita tambahin RIP-nya yang di interface-nya ini kita yang Ether 4 uplink. Terus yang networknya kita masukin semua IP yang ada di yang router A. Masukin 121 131 7 192/26. Terus 121 132 7 192/26. Terus habis itu 100 200 7 16/28 yang uplink. Oh ya, yang di security profilnya itu kita rubah. Nah, tadi di IP routesnya ini yang di WLAN-nya ada relaynya, kita matiin relaynya. Terus habis itu kita konekin ke WiFi.
Terus abis konekin ke wifi, kita ke CMD IP config. Nah di sini IP-nya udah muncul. Terus habis itu kita ping dari yang CMD komputer sebelah, IP-nya 192.168.7.62. Terus kita enter. Kalau misalkan hasilnya relay from, berarti bisa. Lanjut ke yang router kedua. Di sini kita konekin lagi. Habis itu kita ke sistem identity router B. Terus habis itu kita ke interface. Di ether satunya ini sebagai uplink. Terus yang di ether 2 nya LAN. Terus habis itu kita ke IP address, masukin IP yang uplink. Di sini yang uplink IP-nya 100.200.7.30/28. Oke. Terus kita tambah lagi buat yang LAN, IP-nya 192.168.7.33/27. Habis itu kita ke IP firewall NAT. Di sini out interface-nya yang ether 1 uplink, action-nya yang masquerade. Terus kita oke. Terus habis itu kita ke IP DNS, masukin DNS servernya 8888.1111. Terus kita allow remote, kita checklist, terus kita oke. Terus habis itu kita ke IP DHCP server, DHCP setup, ether 1, ether 2 yang LAN. Kita next. Yang ininya kita ganti jadi 3. Kita next lagi, terus kita oke. Habis itu kita ke IP routes, masukin gateway yang uplink router A. Terus habis itu kita ke routing RIP interface-nya yang ether 1 uplink. Terus networknya di sini masukin IP-nya 192.168.7.32/27. Terus kita tambah lagi 100.200.7.16/28. Nah, nanti kalau udah masukin RIP, di situ ada bacaan DHR-nya. Terus abis itu kita ke command prompt. Di sini kita ketik
ketik config. Nah, di sini IP-nya udah muncul. Terus habis itu kita ping yang CMD yang router sebelumnya. IP-nya 121.131.7.254. Terus sama ping ke 121.132.7.254. Nah, tampilannya jadi kayak gini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.